Oke teman-teman, selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam, namo buddhaya. Dan pagi hari ini saya mau mengupdate lagi ya aktivitas di kebun saya. Setelah 2 minggu ini tidak pernah ke kebun dan hanya menengoknya karena kebanyakan aktivitas di kantoran. Jadi hari ini saya melakukan penyiraman ya, untuk melihat kondisi kebun saya. Di kebun ini saya menanam sekitar 20 pohon durian dan 10 alpukat aligator dan miki ya. Jadi di sela-sela musim kemarau yang begitu sangat panjang ini, beberapa durian saya itu mengalami kerontokan karena keterlambatan penyiraman. Setelah hampir 5 bulan ini, banyak cara yang saya gunakan dan baru mendapatkan hasil itu cara yang ke-8 yang saya gunakan, dan akhirnya bisa menanggulangi yang namanya kerontokan dan kekeringan ya. Jadi pada intinya menanam di musim panas dan kemarau ini, air merupakan salah satu komponen yang harus dimiliki. Jadi sesakti apapun pupuk yang kita gunakan, jika tidak mendapatkan air maka tanaman itu pasti akan kering ya. Setelah 2 minggu ini menggunakan cara yang baru, jadi sudah mulai ada penampakan, sudah mulai terubus, dan ini dulu mengalami kerontokan karena kepanasan, dan saya jarang sekali untuk menyiram karena kesibukan di kantor, terus beberapa kegiatan harus keluar area, dan sekarang sudah menampakkan hasilnya ya. Jadi sudah sedikit lebih santai. Jadi sudah ada beberapa tanaman itu sudah mulai dia terubus lagi. Oke ya, yang saya gunakan itu simpel sekali. Setelah beberapa kali uji coba, akhirnya searching di Google, saya menggunakan sistem tetes ya. Jadi menggunakan dripper yang awalnya itu hanya 2 liter per jam. Jadi ini saya up lagi menggunakan 4 liter per jam. Oke ya. Jadi menggunakan selang PE 7 mm 7 mili, dan instalasi pipa saya pasang dari atas sampai ke bawah ke tanaman, dan di sela pipa selain saya menggunakan stop kran ini untuk menyiram seminggu sekali, dan untuk kebutuhan sehari-harinya saya modif ya, menggunakan T dop penyambung pipa 7 mili dan menggunakan selang PE ya. Jadi ini mengalir, dan di atas, di bagian atas kolam itu saya menggunakan otomatis untuk menyiram yang manual. Jadi itu saya atur perharinya untuk hidup itu hampir 10 jam per hari, karena kebutuhan air di musim kemarau ya ini yang begitu sangat banyak. Jadi saya atur timernya itu di hari Senin sampai Jumat itu dia hidup otomatis selama 10 jam. 10 jam dengan asumsi dripper ini bisa mengalirkan air 4 liter per jam. Jadi per hari tanaman ini mendapatkan 40 liter air per hari. Jadi lumayan. Ketika saya sibuk dan tidak bisa ke kebun, tanaman ini sudah teraliri air. Jadi lumayan 40 liter per jam.
Jadi ini draper saya beli di Tokopedia itu seharga Rp3.000 per bijinya. Saya sudah menggunakan sistem tetes yang banyak, yang lain-lain ya. Ada menggunakan kocor segala macam. Yang lain itu yang saya gunakan kendalanya itu dia mampet. Jadi harus pasang yang namanya filter di atas. Ketika saya coba pasang filter, air tuh malah mati. Kenapa? Karena kotoran di atas itu terlalu banyak ngumpul di filter, jadi air tidak mengalir. Jadi saya coba trial dan akhirnya filter saya buka dan saya menggunakan driver ini. Jadi kelebihan driver ini, sistemnya dia bagus. Informasi saya baca di webnya, dia itu buatan Australia. Jadi ketika ada kotoran-kotoran kecil yang masuk ke dalam sini, dia bisa mengatasinya. Sistemnya seperti apa saya kurang tahu juga. Jelas ini paling manjur yang saya gunakan ya. Jadi teman-teman kalau ada yang mempunyai kendala untuk di perkebunannya ya, di awal kita memang harus menyiapkan instalasi pipa dan harus mempunyai air. Jadi kita mematahkan salah satu asumsi ngapain nanam di musim kemarau. Jadi intinya memang benar. Kalau teman-teman tidak mempunyai air, kita sarankan tidak menanam pohon apapun ya, karena di musim kemarau yang begitu sangat pekat yang panjang ini, hal yang paling dibutuhkan pertama kali itu adalah air. Pupuk dan lain-lainnya itu nomor 2, nomor kesekian. Jadi kalau tuh tanaman sudah mendapatkan air, dia bisa lebih tumbuh. Jadi ini ya, teman-teman bisa lihat dia ngocor selama 10 jam dan ini memberikan air itu sekitar 4 liter per jam. Jadi lumayan. Ya, selain itu setiap 2 minggu sekali, maaf bukannya kita promosi, tapi saya mengocornya dengan organik Herbapharm. Jadi saya coba, ini masih trial hampir sebulan ini, saya kocor setiap 2 minggu sekali. Satu tutupnya saya campur dengan 5 liter air. Lalu pagi sorenya saya menyemprotnya juga. Jadi menyemprotnya dengan Herbapharm. Saya trial ini masih coba. Dan selain itu 1 bulan sekali saya memupuknya dengan NPK Mutiara yang vegetatif ya. Jadi untuk masa pertumbuhan kita pakai yang 16-16-16. Jadi itu kita lihat ya, sudah mulai ada penampakan. Ini daunnya kebetulan kemarin ini rontok karena kepanasan dia. Jadi sekarang sudah ada penampakan dia untuk terubusnya. Ya, ini juga. Ya. Jadi sudah mulai ada penampakan terubus yang dulunya rontok karena kepanasan. Jadi teman-teman bisa lihat. Ya. Jadi setiap pohon itu saya isi dengan dripper yang seperti ini. Teman-teman bisa beli di Tokopedia, nanti link pembeliannya saya sertakan di deskripsi ya. Jadi lihat, jadi dia ngocor terus dan saya menyiram fullnya itu hanya seminggu sekali menggunakan pipa ini. Karena apa? Biar tersebar merata, dan kebun ini kalau hanya menyiramnya sedikit-sedikit dia itu bisa kendala yang sering kita hadapi itu kalau bahasa Balinya tetani rayap itu dia tumbuh dia semakin ini ya. Jadi sudah mulai terubus, teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini yang bagi saya yang cara yang cukup efektif ya. Ya, ini juga. Jadi sudah mulai ada terubus ya. Sudah mulai ada terubus, teman-teman bisa lihat. Yang dulunya daunnya rontok sekarang sudah mulai terubus dan sama juga. Jadi di setiap pohonnya saya isi driver. Jadi bisa menanggulangi karena kesibukan bekerja di luaran, di kantor. Untuk aktivitas air itu masih bisa terpenuhi ya. Ini juga aligator. Jadi teman-teman bisa lihat sudah mulai tumbuh yang kemarinnya rontok. Dan di setiap pohonnya kami isi yang namanya driver dan ada pipa untuk penyiraman ya. Teman-teman lihat.
sama juga ya, ini dia. Jadi ini kondisinya seperti ini, gersang kalau teman-teman bisa lihat ya, kering sekali karena kemarau yang begitu amat sangat panjang. Dan ini juga jadi yang bisa kami tutupi salah satunya dengan menggunakan rumput-rumput yang kita rabas dan kita tutupi untuk meminimalisir penguapan. Sama juga kami menggunakan, ya saya menggunakan draper di setiap pohon durian itu. Ada pipanya juga untuk penyiraman seminggu sekali yang saya lakukan manual untuk memenuhi kebutuhan air di sini. Jadi biar lebih dalam meresap. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi dia benar-benar tumbuh. Sudah mulai ada penampakan terubus. Ya, teman-teman bisa lihat. Nah, sudah. Jadi intinya itu tumbuhan itu harus membutuhkan banyak air. Aduh, ini ada banyak yang namanya apa ini ya, kutu. Nanti sore kita semprot dengan mencampurnya dengan insek ya. Jadi untuk membunuh ininya, karena daunnya pasti akan jelek ketika ada kutu ini. Oke ya, bisa dilihat. Nah, jadi dia bisa tumbuh lebih terubus lagi ya, karena kebutuhan airnya sudah terjaga. Oke ya, nanti saya lanjut, saya tunjukkan. Oke, ya. Jadi alat yang saya gunakan seperti ini, alat yang digunakan di atas. Nanti saya sambung videonya. Terima kasih. Jadi alat ini bisa mengatur kapan dan jam berapa kita mesti nyiram. Jadi di sini ada pengaturannya ya. Ada set, timer, program on off. Jadi di sini kita bisa atur kapan kita mau nyiram dan kapan mesti matinya. Alat ini kalau nggak salah saya beli sekitar 250.000. Dia pakai baterai kecil 2 pieces baterai remote. Jadi ini awet sekali baterainya. Sudah dari pertama beli hampir 3 bulan belum pernah saya ganti. Jadi ini jenis. Jadi karena keterbatasan waktu, saya cukup mengaturnya di alat ini. Dia bisa menyiram sesuai yang kita inginkan. Jamnya berapa lamanya bisa kita atur di sini. Jadi alatnya simple, kita cukup pasang seperti ini ya. Nah, ini sengaja saya tutup biar tidak kepanasan. Dan kemarin saya sempat pasang di sini, ini filternya ya, filter 3/4. Jadi kemarin saya menggunakan yang pertama itu keseringan dia mampet karena kotoran-kotoran kecil yang dibawa dari kolam. Setelah dipasang bukannya bagus, jadi banyak kotoran yang terkumpul di sini, jadi mampet, air ke bawah tuh mati. Jadi saya putuskan, saya buka, saya cabut filternya, saya buang jadi kosongan, tidak ada filternya di dalam. Jadi air bisa los keluar. Dan alat yang barusan itu drippernya itu dia bisa mengatur. Tidak ada yang selama ini belum pernah mampet dia. Dia otomatis ininya. Ya, jadi seperti itu. Ini instalasinya di atas itu lagi sekitar 3 meteran ke atas. Itu saya punya kolam ukurannya 6 kali 4 kali 170 cm, 1,7 meter. Jadi cukup besar ya, dan airnya ya lumayan penuh terus untuk musim-musim panas ini. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman mungkin bisa menjadi inspirasi buat
yang mengalami kendala penyiraman seperti saya pada saat musim kemarau seperti ini. Jadi di awal kita memang investnya itu ya di kolam, terus di pipa dan di alat-alatnya. Dan ini untuk biaya di awal memang cukup besar, tapi kita bisa menggunakannya selamanya ya. Jadi cukup ini. Kalau dilihat dari kegunaan dan fungsinya ke depannya itu bisa cukup lama. Jadi di awal saya pernah menggunakan selang itu ya harus manual juga. Jadi keperluan waktu itu kita harus standby untuk menyiramnya. Dan setelah menggunakan alat ini ya syukur. Jadi setiap minggu itu saya punya waktu yang cukup untuk memupuk dan menyemprot. Karena untuk penyiraman itu bisa kita kali ya. Jadi ya kalau bisa memberikan inspirasi silahkan di share bagi teman-teman semuanya ya yang seperti ini. Jadi bukan maksudnya mengajari, tapi ini yang saya lakukan di kebun saya. Jadi seperti ini musangking yang dulu sempat rontok, sekarang sudah mulai terubus lagi. Dan dulu saya menggunakan sistem tetes yang seperti ini, alat ini. Jadi ya kendalanya setiap penyiraman kita harus buka karena ada kotoran-kotoran kecil yang mampet di lubangnya ini, walaupun sudah diisi filter. Jadi seperti itu teman-teman, siapa tahu bisa memberikan inspirasi, silahkan digunakan. Bukan maksud mengajari, tapi saya berbagi ya, berbagi apa yang saya lakukan di kebun, cara kita mengatasi. Jadi kita bisa mulai dari awal karena kita tahu sendiri potensi di perkebunan, dan saat ini durian itu cukup lumayan bagus ya ke depannya. Bisa kita selang-selingi dengan alpukat. Jadi ini musangking, dan rencananya sebentar lagi saya akan menanam untuk di area berikutnya itu durian duri hitam. Jadi saya coba dulu. Durian kane kita sudah ada, durian musangking sudah ada, dan sekarang kita lanjut ke next stepnya tuh saya mau coba tanam durian premium ya. Karena lahan yang kita kelola terbatas, jadi saya coba untuk di durian premium, durian duri hitam, karena kita tahu sendiri ya harganya juga cukup lumayan ya. Karena perbandingannya satu pohon duri hitam sama 3 pohon durian kane masih lebih dari harga lebih bagus. Karena kita tahu sendiri durian hitam itu per kilonya di sekitar 300 atau 400 ribuan. Jadi saya akan coba untuk di durian premium. Jadi itu sekian dari saya. Bagi teman-teman yang punya lahan, kita nggak harus mencoba dengan banyak dulu, kita bisa mencoba dengan 1, 2 atau 3 untuk aktivitas mingguan kita. Daripada waktu kebuang percuma di rumah, tidak ada kegiatan di saat libur seperti ini. Refreshing ke kebun, tanam durian ya. Mengenai hasil biarkan semesta nanti yang menghitung, kita cukup memulai saja. Karena kita tahu sendiri dengan perawatan yang bagus, dengan cara kita mengelola yang bagus, hasil itu tidak akan pernah mengkhianati proses. Jadi kita lalui aja prosesnya. Dan dari musim kemarau ini saya belajar, di musim kemarau aja kita bisa mengatasi ya dengan kekeringan, dan dia bisa tumbuh subur. Nah kalau sudah kita melewati musim panas ini, ketika kita ketemu musim hujan lebih gampang, dan ketemu musim panas lagi kita udah siap dengan kondisi apapun. Jadi jalani saja dengan santai, fresh, tidak perlu stres. Hasilnya seperti apa, yang penting kita berproses. Nanti suatu saat ketika kita sudah rawat dengan baik, pasti ini akan memberikan hasil yang baik juga kepada tumbuhan itu, kepada kita. Alam pun akan meresonansi dengan hasil yang positif dan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Silakan berbagi kepada siapapun yang kiranya video ini bisa bermanfaat. Terima kasih, salam pertanian, selamat siang.